Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di acara kesayangan kita, Renungan Sarapan GPDI Situbondo. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mau membuka renungan yang akan kita dengarkan dengan pengalaman yang saya alami. Beberapa waktu yang lalu saya mengalami sakit dan harus masuk ke rumah sakit Bapak Ibu Saudara. Beberapa hari sebelumnya, mungkin kurang lebih sekitar 1 minggu sebelum saya masuk rumah sakit, sebelum saya sakit, saya membaca sebuah pasal di Alkitab. Waktu itu saya sedang membaca renungan dan saya mendapatkan pasal yaitu Mazmur 139. Di mana judul perikopnya yaitu tentang doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Waktu itu saya mendapatkan, ketika saya mendapatkan pasal ini, saya tidak terlalu memikirkannya. Tentu saya sangat bersyukur karena melalui ayat ini, ayat-ayat yang ada di dalam pasal ini, saya lebih dikuatkan, saya lebih mengerti bahwa Tuhan tahu setiap kondisi, setiap keadaan yang kita alami. Nah, sampai ketika saya sakit dan suatu hari di jam 2 pagi, Bapak Ibu Saudara, saya mengalami panas yang sangat-sangat tinggi, di mana saya sampai menggigil. Nah, di situ ayat ini, ayat yang terdapat dalam pasal Mazmur 139 ini muncul. Saya pertamanya kaget kenapa tiba-tiba ayat tersebut muncul dalam pikiran saya. Tapi di situ saya diingatkan bahwa dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan, sekalipun rasanya tidak menyenangkan, disitulah justru kita bisa melihat Tuhan lebih dekat. Saya merasakan bahwa Tuhan tahu bahwa saya sedang sakit, saya sedang mengalami kondisi yang tidak mengenakan. Nah, ayat yang sangat-sangat mengena, yang sangat-sangat memberkati hidup saya dan menjadi pegangan ketika saya ada dalam masa sulit tersebut, yaitu terdapat di dalam Mazmur 139 ayat 11 sampai 12. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, waktu itu kegelapan yang saya rasakan, yang saya hadapi, yaitu adalah ketika saya mengalami sakit. Bahkan ketika di rumah sakit pun saya mengalami kejadian yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Nah, tapi di situ ayat tersebutlah yang timbul, yang muncul dalam hati dan kemudian menguatkan saya. Saya menjadi yakin bahwa saya tidak perlu khawatir karena Tuhan ada di samping saya, Tuhan ada di rumah sakit tersebut, Tuhan memeluk saya, Tuhan hadir dalam kehidupan saya. Dan dari peristiwa tersebut ya Bapak Ibu Saudara, saya melihat bahwa Tuhan itu begitu jelas dengan semua kebaikan yang Tuhan berikan. Saya melihat keunikan cara Tuhan dalam melawat saya, dalam merawat saya ketika saya sakit. Bukan hanya secara fisik, tapi secara batin, secara rohani. Dan dari peristiwa ini, satu hal yang saya percayai bahwa sekecil apapun kegelapan yang sedang kita lewati, Tuhan Yesus bukan hanya ingin kita melihat pertolongan-pertolongannya secara fisik, tapi terlebih lagi secara rohani. Itulah yang menjadi tujuan utama dari Tuhan membiarkan kita boleh melewati lembah kekelaman. Tuhan ingin mengubah bagaimana cara kita memandang suatu masalah, bagaimana kita memandang suatu ujian yang kita hadapi, dan mungkin atau pastinya lembah kekelaman dari Bapak Ibu Saudara itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Dan mungkin juga harus kita melalui lembah kekelaman yang sama itu berkali-kali ya Bapak Ibu Saudara. Saya sendiri masuk rumah sakit selama saya hidup sampai sekarang itu kurang lebih sudah 5 kali Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika saya merenungkan hal ini setelah terakhir kali saya masuk rumah sakit, saya merasa bahwa Tuhan memiliki keunikan tersendiri untuk berbicara kepada saya melalui sakit saya. Tuhan ingin melihat saya bertumbuh. Tuhan ingin saya merasakan bagaimana pengalaman bersama dengan Tuhan, berjuang bersama dengan Tuhan. Dan mungkin ujiannya sama,
Tapi ada hal yang berbeda, yaitu bagaimana cara saya memandang ujian tersebut, bagaimana saya meresponi ujian tersebut. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara juga hari-hari ini sedang melewati lembah kekelaman yang sama. Mungkin sudah berulang-ulang, bertahun-tahun, mungkin ada juga yang berbulan-bulan. Nah, tapi pertanyaannya adalah, apakah ada sesuatu yang berbeda yang kita rasakan setiap kali masalah itu datang? Apakah sudah ada yang berubah? Apakah Bapak Ibu Saudara sudah mengalami hal yang berbeda ketika Bapak Ibu Saudara diizinkan Tuhan untuk mengalami ujian yang sama? Bapak Ibu Saudara, masalah itu tidak akan berubah, tapi kitalah yang perlu berubah. Dan saat itulah kita bisa melihat bagaimana Tuhan memberikan kita hikmat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan pasti percayalah bahwa penyelesaiannya akan sesuai, akan tepat pada sasaran. Dan satu hal yang tidak perlu kita lupakan, kunci untuk perubahan itu adalah menyerahkan hati kita untuk senantiasa mau dikoreksi oleh Tuhan. Tidak ada gunanya juga Bapak Ibu Saudara untuk kita menutup-nutupi apa yang sebenarnya ada dalam hati kita, apa yang sebenarnya sedang kita rasakan. Karena judul perikop di Mazmur 139 ini pun sudah dengan jelas yang mengatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. Dan mari jangan kita memikul beban yang tidak perlu kita pikul. Mari kita mau melakukan langkah pertama untuk melepaskan beban itu, yaitu pengakuan. Pengakuan adalah hal pertama yang bisa kita kerjakan untuk melewati kegelapan, untuk melewati lembah kegelapan tersebut. Sama seperti pasal ini yang ditutup dengan ayat yang mengatakan, "Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Biarlah pagi hari ini ketika masalah datang dalam kehidupan kita, mari kita jadikan ini sebagai momen untuk kita bertumbuh, untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Untuk kita mau melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Tapi sekali lagi, bukan hanya yang bisa kita lihat secara fisik, tapi yang bisa kita rasakan secara rohani, yang kekal, yang tidak akan hilang, yang tidak akan dicuri oleh siapapun. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau rasakan berkat-berkat Tuhan yang lebih luar biasa lagi. Sekian renungan pada pagi hari ini, kiranya dapat memberkati kita semua. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.